Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Tadi itu sebenarnya belum jelas juga sih apa yang menjadi akar permasalahan yang akan menyulut radikalisme itu sendiri. Yang dalam hal ini adalah terorisme yang kita bicarakan ya. Kemudian karena kalau dirunut-runut tadi seperti yang kita bicarakan, kayaknya faktornya ternyata banyak banget ini. Betul. Nggak cuma sekedar soal agama aja atau soal ilmu pengetahuan aja atau fanatisme terhadap sesuatu bidang keilmuan misalnya. Begitu kan Bang? Banyak. Betul. Jadi memang yang pertama adalah diskusi soal radikalisme ini akan menarik untuk dilihat dari berbagai contoh-contoh yang sudah terjadi sebelumnya ya. Nah, sekali lagi, proses radikalisasi dan radikalisme itu sendiri sebenarnya maknanya terlalu luas kan. Jadi memang penting untuk kita persempit sehingga lebih gampang bagi orang untuk melihatnya ya. Dalam konteks ini adalah kita tarik aja ke aturan yang sudah ada ya, Undang-Undang 5 2018 gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang kenapa seseorang itu menjadi radikal, itu kan sebenarnya ada beberapa kondisi yang bisa membuatnya. Tapi yang pasti bahwa selalu ada hubungan psikologi dengan orang tersebut. Jadi misalnya kalau orang ditanyain apakah itu karena kemiskinan, bisa iya, bisa tidak. Karena seperti aku bilang tadi kan, dokter ada yang ditangkap, kemudian ada lulusan dari universitas luar negeri. Kasus yang terakhir di salah satu negara ASEAN itu malah satu keluarganya itu mereka orang kaya tinggal di luar negeri. Osama bin Laden misalnya, dia adalah seorang raja minyak kan, orang kaya banget gitu. Jadi ekonomi itu bukan menjadi satu-satunya faktor yang membuat orang itu tertarik atau didorong, ini yang kita sebut sebagai push factor, untuk lantas menjadi radikal dan kemudian dia beririsan dengan aksi-aksi tindak pidana. Banyak yang lain. Banyak hal ya. Ada misalnya orang yang misalnya dalam pengalamanku di Irak dan di Afghanistan, terutama di Irak ya. Orang pada saat ISIS, kita semua tahu ISIS kan, sebagian besar atau mungkin semua orang pernah mendengar kata ISIS itu. Aku di situ di Irak itu dari tahun 2010 pertama kali dan kembali lagi itu tahun 2015. Dan di situ aku tanya ke mereka, kenapa kalian kok gampang banget itu menerima ISIS itu? Padahal udah tahu kan dia kelompok teroris. Mereka bilang, Pak, ISIS itu masuk dengan memakai wajah yang ramah. Dan wajah dia adalah wajah pemberi harapan gitu. Wajah pemberi harapan. Jadi dia tahu bahwa masyarakat itu tidak di prakteknya di Mosul itu listriknya tuh mati-mati gitu, tidak 24 jam. Pendidikannya nggak bagus, air bersih nggak ada. Jadi ada grief tadi, dan pada saat dia masuk dia mengatakan, jika kami akan menguasai daerah ini, kami akan menjadi lebih baik dari pemerintahan kamu sebelumnya. Dan ini lantas membuat orang banyak yang tertarik gitu. Di samping juga ada ketertarikan mereka karena masalah keuangan ya. Ada yang merasa bahwa ISIS menjanjikan gaji yang luar biasa bagi orang untuk ikut, akhirnya dia ikut gitu. Ataupun juga dia memberikan tawaran-tawaran yang bersifat imajinatif, dan itu yang terjadi dengan sebagian besar orang Indonesia yang pergi dan bergabung dengan ISIS. Tawaran imajinatif yang dia berikan adalah, kami ini akan membuat, karena ISIS konteksnya adalah daulah, kami ini adalah model kekhilafahan sekarang yang masih memiliki prinsip-prinsip seperti zaman dulu, akan tetapi dengan fasilitas modern yang kalian miliki di negara kalian masing-masing gitu. Jadi dia tidak lantas 100% kembali ke zaman dulu dengan memakai metode zaman dulu dan meninggalkan semua peradaban modern. Enggak, dia bilang ini kita Khalifah 2.0 gitulah istilahnya. Jadi masih bisa pakai internet,
masih bisa listrik 24 jam dan lain-lain. Tapi kenyataannya kan enggak. Ya, tapi banyak orang Indonesia perginya ke sana karena apa? Ada ketersinggungan dengan unsur psikologi dia terhadap isu-isu yang ingin yang bisa membuat dia signifikan gitu. Jadi banyak sekali kan orang ada seorang manajer di perusahaan BUMN kan sama keluarganya pergi dan lain-lain. Itu segmentasinya sangat sangat aja. Jadi kembali lagi, faktor radikalisme itu tidak cuma satu faktor, single factor, tapi bisa menjadi bentukan dari berbagai faktor yang membuat seseorang itu tertarik kepada tawaran dan juga tawaran yang dilandasi oleh narasi. Dan narasinya bisa macam-macam. Apakah narasi teologis ataupun narasi-narasi fasisme, narasi-narasi komunisme itu pun bisa membuat orang radikal dalam konteks tersebut. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.